Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fibri Hartina, NIM 7111711134. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proses bimbingan dan konseling di SMA Negeri 13 Bandung. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Kegiatan bimbingan dan konseling sangatlah penting keberadaannya di sekolah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan konselor adalah pendidik yang profesional. Konselor profesional ini mampu memahami layanan bimbingan dan konseling sebagai bagian dari tenaga kependidikan. Secara profesional, dituntut mampu menjalankan profesinya dengan baik. Sedangkan bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Bimbingan dilakukan oleh guru pembimbing. Pada peraturan pemerintahan nomor 28 dan 29 tahun 1990 bab 10 pasal 25 ayat 1 dan 2. Terdapat beberapa layanan bimbingan dan konseling yang disediakan oleh sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini diatur oleh Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang layanan layanan bimbingan dan konseling pasal 6 ayat 1 yang menyatakan komponen layanan bimbingan dan konseling mencakup 4 program. Yang pertama adalah layanan dasar, yang kedua layanan permintaan dan perencanaan individu, yang ketiga adalah layanan responsif, yang keempat adalah layanan dukungan sistem. Selanjutnya adalah pada umumnya proses bimbingan dan konseling akan dilakukan oleh guru BK untuk siswa yang bermasalah. Siswa tersebut akan dipanggil ke ruangan BK oleh guru BK setelah berkoordinasi dengan wali kelas ataupun ketua OSIS. Di SMA Negeri 13 Bandung, guru BK akan berkoordinasi dengan wali kelas untuk siswa yang bermasalah. Wali kelas akan memberitahu guru BK untuk menangani siswa tersebut untuk dilakukan konseling. Konseling yang dilakukan rata-rata tidak dapat dilakukan sekali, jadi berkelanjutan. Menurut Karhuf 1983 menyatakan bahwa model aktivasi pemberian bantuan itu meliputi fase keterlibatan, fase eksplorasi, fase pemahaman, dan fase bertindak. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Apakah proses bimbingan dan konseling di SMA Negeri 13 Bandung sudah sesuai dengan konsep-konsep konseling dari sudut pandang psikologi? Selanjutnya adalah tinjauan kepustakaan, yaitu definisi konseptual. Yaitu, konseling merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh konselor profesional, di mana seseorang dibantu menggunakan secara mental ataupun emosional, dan konselor berusaha untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. Selanjutnya adalah definisi operasional. Menurut Robert R. Karhuf, dalam usaha pencapaian tujuan yang diinginkan, maka konselor harus menjalani fase-fase. Nah, fase yang pertama adalah fase keterlibatan, yang kedua fase eksplorasi, yang ketiga fase pemahaman, dan yang keempat adalah fase bertindak. Selanjutnya adalah langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama ada indikator. Indikator proses bimbingan dan konseling menurut Robert R. Karhuf ini terdapat 4 dimensi, di mana masing-masing dimensi ada subdimensinya lagi. Dimensi yang pertama adalah dimensi keterlibatan. Di dimensi ini terdapat 3 subdimensi. Yang pertama adalah attending, di mana konselor melibatkan konseli dalam sesi konseling. Yang kedua adalah listening, yaitu mendengarkan secara aktif atau menyimak. Yang ketiga adalah probing, menggali informasi yang relevan. Dimensi yang kedua adalah eksplorasi,
dibagi menjadi 4 subdimensi. Yang pertama adalah paraphrasing, di mana konselor mengulang kembali perkataan konseli. Yang kedua adalah supporting, konselor memberikan dukungan secara ucapan kepada konseli. Yang ketiga adalah interpreting, yaitu konselor menyimpulkan inti permasalahan konseli. Yang ketiga adalah judging, yaitu menilai perkataan konseli. Dimensi yang ketiga adalah pemahaman. Dimensi ini hanya memiliki satu subdimensi, yaitu understanding. Understanding sendiri artinya adalah konselor harus memahami permasalahan dari konseli. Dimensi yang terakhir adalah bertindak. Tetapi dimensi ini tidak memiliki subdimensi. Selanjutnya adalah prosedur administrasi. Yang pertama itu prosedur administrasi di Fakultas Psikologi Unjani. Pertama-tama saya dan rekan-rekan bertemu dengan dosen pembimbing, yaitu Ibu Niken Cahyorinarti, untuk menjelaskan apa itu KKU dan bagaimana prosesnya, serta menentukan bidang apa yang akan dipilih. Saya sendiri menentukan bidang bimbingan dan konseling di SMA. Yang kedua yaitu menentukan lokasi pengambilan data KKU. Saya sendiri mengambil di SMA Negeri 13 Bandung. Selanjutnya adalah mengajukan surat permohonan penelitian dan pengambilan data KKU untuk ke SMA Negeri 13 Bandung. Selanjutnya ada prosedur administrasi di SMA Negeri 13 Bandung. Pada tanggal 21 Februari 2020, saya mengunjungi SMA Negeri 13 Bandung untuk menyampaikan maksud dan tujuan serta meminta izin secara lisan kepada kepala sekolah. Pada tanggal 28 2020, saya memberikan surat izin dari fakultas untuk ke SMA Negeri 13 Bandung. Tanggal 2 Maret 2020, saya mengambil surat izin tersebut dari SMA Negeri 13 Bandung dan melakukan wawancara data awal. Selanjutnya adalah pengumpulan dan pengolahan data. Metode yang saya gunakan adalah wawancara dengan teknik bebas terpimpin, di mana pewawancara tetap membuat panduan wawancara, tetapi saat wawancara berlangsung, pewawancara bebas untuk menggali informasi sedalam-dalamnya tanpa menghilangkan tujuan. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini, penulis mewawancari guru BK untuk data KKU. Selanjutnya, pengumpulan data ini dilakukan adalah untuk laporan KKU. Yang ketiga, penulis menyusun laporan data KKU. Selanjutnya adalah kerangka analitis, yaitu ada data. Data ini berisi tentang aktivitas penulis selama proses pengambilan data KKU sampai dengan menyusun laporan. Selanjutnya ada analisa dan evaluasi data. Analisa dan evaluasi data ini dilakukan selama pengambilan data KKU, dan penulis akan mengambil data yang kurang ketika wawancara sebelumnya. Selanjutnya ada fase pembahasan. Pada penyelenggara pendidikan di SMA, guru bimbingan konseling atau konselor berperan membantu tercapainya perkembangan sosial, pribadi, belajar, dan karir peserta didik. Permasalahan siswa terutama di sekolah menengah atas adalah tidak adanya kepercayaan antara guru BK dengan siswa. Tetapi di SMA Negeri 13 Bandung sudah besar kepercayaan antara siswa dengan guru BK. Terlihat banyaknya siswa yang mendatangi ruangan konseling hanya untuk curhat atau menceritakan masalahnya. Pada guru BK SMA Negeri 13, ternyata
sudah sebagian besar menjalankan fase-fase yang disebutkan oleh Robert R. Hoof, yaitu pada fase pertama tentang keterlibatan. Pada fase ini, guru BK memberikan attending pada siswa, yaitu dengan bersikap ramah pada saat konseling dan melibatkan siswa pada saat konseling, mendengarkan permasalahan siswa dengan menyimak. Guru BK SMA Negeri 13 Bandung sudah melakukan itu. Yang kedua adalah fase eksplorasi, di mana guru BK akan menggali sedalam-dalamnya informasi tentang permasalahan siswa, sampai mendapatkan inti dari permasalahannya. Guru BK akan melakukan konseling berulang kali untuk menggali informasi tersebut dan akan mencari dari latar belakang siswa dan melakukan home visit. Yang ketiga adalah fase pemahaman. Di sini, guru BK SMA Negeri 13 Bandung akan mengarahkan siswanya untuk mengerti permasalahan apa yang sedang dia hadapi. Ketika siswa sudah mengerti apa permasalahannya, guru BK akan menyimpulkan bahwa siswa tersebut sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Terus yang ketiga ada fase bertindak. Di sini, guru BK juga akan mengajak konseli untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk memecahkan masalahnya. Contohnya, guru BK SMA Negeri 13 Bandung, jika ada siswa yang terlambat dan terus-menerus terlambat, dia akan dibikinkan mapping tentang manajemen waktu. Ketika mappingnya berjalan dan siswanya bisa mengerti dan menjalankannya, maka guru tersebut juga akan memberikan apresiasi kepada siswa tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan dari hasil kegiatan KKU yang dilakukan, maka dapat disimpulkan yang guru BK lakukan di SMA Negeri 13 Bandung ini hampir sudah sesuai dengan proses bimbingan dan belajar menurut Robert R. Hoof, di mana terdapat 4 fase, yaitu fase keterlibatan, fase eksplorasi, fase pemahaman, dan fase bertindak. Selanjutnya adalah saran analitis. Di saran analitis ini, pihak sekolah SMA Negeri 13 Bandung harus menambah guru BK dan memberikan pelatihan kepada guru BK yang sudah ada di SMA Negeri 13 Bandung. Terus untuk selanjutnya ada saran rancangan KKU. Untuk saran rancangan KKU ini diharapkan penulis lebih tahu mana teori yang akan penulis ambil ketika mengambil KKU ini. Jadi penulis tidak akan kebingungan pada saat awal disuruh mencari teori yang akan diambil. Selanjutnya ada saran pelaksanaan. Mengenai saran pelaksanaan ini, penulis menyarankan untuk lebih mempersiapkan apa saja yang akan dilakukan saat pengambilan data KKU dan memahami fenomena yang ada, serta tidak menunda-nunda laporan KKU sehingga tidak mendapatkan hasil yang efektif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.